Did she tell you when you went out that you were to stay in the wheelchair? Yes, sir, she would. But you knew you could walk. Yes, sir. Did you ever say to her, Mother, I can walk. Why am I in this wheelchair? Gypsy Rose Blanchard lahir pada 27 Juli 1991 di Golden Widow, Louisiana. Sesaat sebelum kelahirannya, ibunya Didi Blanchard dan Rose Blanchard telah berpisah. Meskipun Didi menggambarkan Rod sebagai pecandu narkoba yang telah meninggalkan putrinya, Rod tetap berhubungan dengan Gypsy Rose dan secara teratur mengirimi mereka uang. Sejak awal, Didi menggambarkan dirinya sebagai orang tua teladan, seorang ibu tunggal yang tak kenal lelah yang akan melakukan apapun untuk anaknya. Dia juga tampak yakin bahwa ada sesuatu yang salah dengan putrinya. Ketika Gypsy Rose masih bayi, Didi membawanya ke rumah sakit karena yakin dia menderita sleep apnea. Meskipun tidak ada tanda-tanda penyakitnya, Didi tetap yakin dan akhirnya memutuskan sendiri bahwa Gypsy Rose memiliki kelainan kromosom yang tidak ditentukan. Sejak saat itu, dia memperhatikan putrinya seperti elang, takut bencana dan dapat terjadi kapan saja. Kemudian, ketika Gypsy Rose berusia sekitar 8 tahun, dia jatuh dari sepeda motor kakeknya. Didi membawanya ke rumah sakit, di mana dia dirawat karena luka lecet ringan di lututnya. Tetapi Didi tidak yakin bahwa putrinya telah sembuh. Dia percaya bahwa Gypsy Rose akan membutuhkan beberapa operasi jika dia berharap bisa berjalan lagi. Sampai saat itu, Didi memutuskan Gypsy Rose akan tetap berada di kursi roda agar lututnya tidak semakin parah. Saat keluarga Didi mempertanyakan kondisi Gypsy Rose, Didi pindah begitu saja dari mereka ke kota lain. Dia menemukan apartemen rusak dan hidup dengan cek yang dia kumpulkan dari dugaan penyakit Gypsy Rose. Didi mengklaim bahwa selain kelainan kromosom dan distrofi otot, putrinya sekarang memiliki masalah dengan penglihatan dan pendengarannya. Selain itu, dia mengklaim bahwa anak itu mulai menderita kejang. Sementara tes medis tidak menunjukkan tanda-tanda penyakit ini. Dokter tetap meresepkan obat anti kejang dan obat anti generik untuk Gypsy Rose. Pada tahun 2005, badai Katrina memaksa Didi dan Gypsy Rose Blanchard pindah ke utara ke Aurora, Missouri. Di sana, keduanya menjadi selebritas kota. Didi bertindak sebagai pembela hak-hak orang cacat dan orang sakit. Sejumlah yayasan membangunkan mereka sebuah rumah dengan tanjakan kursi roda dan bak mandi air panas, tapi semua itu hanya menyenangkan Didi semata. Perhatian publik yang diterima Didi dan Gypsy Rose Blanchard menarik perhatian para dokter di seluruh negeri. Tak lama kemudian, spesialis menghubungi Didi untuk melihat apakah ada yang bisa mereka lakukan. Salah satu dokter ini, seorang ahli saraf anak dari Springfield bernama Dr. Bernardo, menawarkan untuk menemui Gypsy Rose di kliniknya. Namun saat berada di sana, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Gypsy Rose tidak hanya tidak memiliki distrofi otot, tetapi dia juga tidak memiliki penyakit lain yang diklaim oleh Didi. Setelah berbicara dengan mereka dan memastikan sekali lagi bahwa Gypsy Rose adalah anak yang sehat, dia mulai curiga bahwa Didi lah yang sebenarnya sakit. Gypsy Rose juga mulai curiga ada yang tidak beres dengan ibunya. Pada tahun 2010, Didi memberitahu semua orang bahwa Gypsy Rose berusia 14 tahun, tetapi sebenarnya dia berusia 19 tahun. Saat itu, dia tahu dia tidak sakit seperti yang dikatakan ibunya, karena dia sangat sadar bahwa dia bisa berjalan. Dan terlepas dari pendidikannya yang minim,
Dia telah belajar sendiri cara membaca berkat buku-buku Harry Potter. Gypsy Rose sudah lama tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres, dan sejak saat itu dia berusaha melarikan diri dari ibunya. Suatu malam dia bahkan muncul di depan pintu tetangganya, berdiri dengan kedua kakinya sendiri, meminta tumpangan ke rumah sakit. Tapi Didi dengan cepat turun tangan dan menjelaskan semuanya. Dia akan mengatakan bahwa Gypsy mengalami gangguan mental, atau bahwa obat-obatan itu membuatnya tidak mungkin mengetahui apa yang dia bicarakan. Karena sifat Didi dan Gypsy Rose yang menyenangkan, orang-orang mempercayai kebohongan. Tapi pada titik ini, Gypsy Rose mulai muak. Setelah kejadian dengan tetangganya, Gypsy Rose mulai menggunakan internet saat Didi pergi tidur untuk bertemu pria di ruang obrolan online. Meskipun ibunya merantainya ke tempat tidur dan mengancam akan menghancurkan jari-jarinya dengan palu ketika mengetahui tentang aktivitas online-nya, Gypsy Rose tetap mengobrol dengan para pria, berharap salah satu dari mereka dapat menyelamatkannya. Terakhir, pada tahun 2012, ketika dia berusia sekitar 21 tahun, dia bertemu dengan Nicholas Godejohn, seorang pria berusia 23 tahun dari Wisconsin. Godejohn memiliki catatan kriminal untuk pemaparan tidak senonoh dan riwayat penyakit mental, tetapi itu tidak menyurutkan Gypsy Rose. Beberapa bulan setelah pertemuan, Nicholas Godejohn datang mengunjungi Gypsy Rose saat Didi melakukan tamasya. Saat itu mereka berhubungan intim dan setelah itu mereka mulai merencanakan pembunuhan Didi. Gypsy Rose telah menunggu seseorang untuk menyelamatkannya dan Nicholas Godejohn sepertinya orang yang tepat untuk melakukannya. Melalui pesan Facebook, keduanya merencanakan kematian Didi. Godejohn akan menunggu sampai Didi pergi tidur. Dan kemudian Gypsy Rose akan membiarkannya masuk sehingga dia bisa melakukan perbuatannya itu. Kemudian, suatu malam di bulan Juni 2015, hal itu dilakukan, menunggu saat yang tepat, yaitu saat ibunya beranjak tidur. Saat Didi akhirnya tidur di tempat tidurnya, Nicholas Godejohn datang ke rumah Gypsy. Gypsy pun mempersilahkan dia masuk sambil memberikan lakban, sarung tangan, dan pisau, seraya menyetujui pembunuhan ibunya. Saat Didi akhirnya tidur di tempat tidurnya, Nicholas menikam punggung Didi sebanyak 17 kali, sementara Gypsy Rose masuk ke kamar mandi agar tidak mendengar teriakan ibunya. Tak lama setelah Didi meninggal, pasangan itu melarikan diri ke rumah Godejohn di Wisconsin, di mana mereka ditangkap beberapa hari kemudian. Awalnya banyak yang percaya bahwa Gypsy Rose telah diculik oleh orang yang membunuh ibunya. Polisi dengan cepat mengetahui kebenarannya berkat banyak petunjuk yang ditinggalkan pasangan itu. Terutama, Gypsy Rose telah memposting pesan aneh di halaman Facebook Didi. Bitch itu sudah mati, yang dengan cepat dilacak pihak berwenang ke rumah Godejohn. Gypsy Rose Blanchard kemudian mengungkapkan bahwa dia telah memposting pesan tersebut karena dia ingin jenazah ibunya ditemukan. Meskipun dia jelas tidak berencana untuk ditangkap, penangkapannya akhirnya memberinya kesempatan untuk akhirnya membagikan kisah aslinya kepada dunia. Dan tak lama kemudian, simpati yang selalu mengikuti Didi beralih ke Gypsy Rose. Mereka yang tadinya mengungkapkan kesedihan atas kematian Didi, kini marah karena dia bisa memperlakukan anak seperti itu. Banyak juga yang terkejut mendengar bahwa Gypsy Rose berusia 20-an, karena Didi telah mengubah penampilannya secara signifikan untuk membuatnya terlihat lebih sakit dan lebih muda. Mencukur rambutnya sebelum perawatan leukemia dan tampaknya membiarkan giginya membusuk. Psikiater akhirnya menyebut Gypsy Rose sebagai korban pelecehan anak. Didi tidak hanya memaksa Gypsy Rose untuk memalsukan penyakit, tetapi dia juga memukulnya, menghancurkan harta benda pribadinya, menahannya di tempat tidur,
dan kadang-kadang bahkan menolak makanannya. Opini publik pun bergeser melawan Didi, namun kasus pembunuhan Gypsy tetap diproses oleh polisi. Akhirnya, Gypsy Rose mengaku bahwa dia telah meminta Nicholas Godejohn untuk membunuh ibunya dalam upaya putus asa untuk melarikan diri darinya. Adapun Gypsy mengaku bersalah atas pembunuhan tingkat 2 pada tahun 2016 dan akhirnya dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Sementara Nicholas Godejohn dijatuhi hukuman penjara seumur hidup untuk pembunuhan tingkat pertama. Gypsy Rose saat ini menjalani hukumannya di pusat pemasyarakatan Chillicothe dan Missouri, tetapi dia dapat memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat paling cepat tahun 2023. Sementara itu, Gypsy Rose telah menerima perlakuan yang dideritanya. Dia menyesal atas pembunuhan itu tetapi menyatakan dia lebih baik tanpa Didi. Saya merasa lebih bebas di penjara daripada tinggal bersama ibu saya, katanya pada tahun 2018, karena sekarang saya diizinkan untuk hidup seperti wanita normal.